saya dan kawan-kawan di FPI tidak mau saudara Ahlus Sunnah diadu domba dengan Syiah dan Wahabi. Bahkan kami tidak rela Wahabi dan Syiah diadu domba, saudara. Kami menginginkan apakah itu Syiah, apakah itu Wahabi, apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yuk duduk berdialog. Yuk duduk. Siapa yang punya argumentasi, silakan tunjukkan argumentasinya. Kita bangun peradaban dialog. Kita berdialog dari hati ke hati dengan dalil dan hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan bawa emosi, jangan ngadu domba umat. Tolong jangan ngadu domba umat. Cukup sudah Wahabi dan Syiah berperang di Syria, berperang di Irak, berperang di Yaman. Jangan dibawa perang itu ke Indonesia, saudara. Indonesia harus aman, Indonesia harus kondusif, Indonesia harus tenang. Kalau mau perang cukup perang pemikiran, perang dalil, perang hujah, bukan dengan perang senjata yang saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya, saudara. Pantes sekali lagi, pantes. Ulama Ahlus Sunnah dari dulu sudah mengingatkan, tutup mulut, jangan cerita soal sahabat, jangan. Nih faktanya, saudara, gara-gara cerita sahabat diungkit-ungkit, gara-gara cerita sahabat dipublikasikan di mana-mana, akhirnya orang di mana-mana saling mengkafirkan. Yang Syiah mengkafirkan Wahabi, yang Wahabi mengkafirkan Syiah, yang Syiah mengatakan Wahabi lebih berbahaya daripada Zionis, yang Wahabi mengatakan Syiah lebih bahaya daripada Zionis. Saling membunuh, saling hantam, saudara. Nih, pantas. Ulama salaf kita mengatakan, uskut, tutup mulut, jangan cerita soal masa lalu yang bisa memecah belah kita semua, saudara. Maka itu kita kumpul cerita yang apa? Talafat qulubukum. Apa-apa yang bisa menyatukan hati kita, yuk kita ceritain. Nah, kalau cerita-cerita sahabat yang kira-kira ntar yang satu dukung ini, karena kalau sahabat diceritain pasti ada yang dukung sahabat A, ada yang dukung sahabat B, pasti itu. Yang dukung sahabat B marah, nyela yang A, yang dukung sahabat A marah, nyela yang B. Nah, ini nggak boleh terjadi, saudara. Nah, maka itu tolong dipahami kenapa Ahlus Sunnah punya prinsip wujubus sukut fi masyajara bainas sahabah. Wajib tutup mulut tentang apa yang terjadi di antara sahabat. Kenapa tutup mulut? Karena di situ ada pintu fitnah, saudara. Nanti bagi orang awam yang nggak ngerti lebih berbahaya lagi. Wujubus sukut fima jara bainas sahabah. Bima syajara bainas sahabah. Wajib tutup mulut, diam tentang apa-apa perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu di antara sahabat ada pertikaian, bahkan ada peperangan, bahkan ada pertumpahan darah. Saudara, jangan. Kita jangan ikut campur. Kita jangan usil, saudara. Kita jangan menceritakan soal itu kecuali darurat kalau ada kepentingan, saudara. Kalau tidak darurat, tidak ada kepentingan, jangan sekali-kali kita mempergunjingkan, membicarakan tentang pertikaian yang ada di antara sahabat. Cukup berpegang kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 134, apa kata Allah? Tilka ummatun qad khalat, mereka itu umat yang sudah berlalu, sudah kembali kepada Allah. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka ganjaran dari apa yang mereka telah kerjakan. Bagi kalian akan dapat ganjaran sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Dan ingat kata Allah, wala tus'alun, kalian tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan. Enggak, kita besok enggak ditanya oleh Allah, kenapa sih Sayyidina Ali dan Muawiyah perang? Emang ditanya? Enggak, bukan kita enggak terlibat, saudara. Kita besok ditanya bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita. Kita nggak ditanya, saudara,
tentang peperangan yang terjadi di antara mereka. Kemudian saudara, ada satu lagi yang pernah dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, hadhihi dima taharallahu minha aidina falnaquf anha alsinatana. Masya Allah. Apa kata Imam Ahmad saudara? Allah telah mensucikan tangan kita daripada darah para sahabat. Artinya alhamdulillah kita nggak lahir di zaman mereka saudara. Kalau kita lahir di zaman itu saudara, bisa jadi kita bela Ali, bisa jadi juga kita musuhin Ali saudara. Siapa yang bisa jamin kita nggak musuhin Ali saudara? Bisa jadi saudara. Kata Imam Ahmad, alhamdulillah Allah bersihin tangan kita daripada pertumpahan darah yang terjadi di zaman sahabat. Nah kata Imam Ahmad, kalau Allah sudah bersihkan tangan kita tidak terlibat dari pertumpahan darah mereka, maka jaga lisan kita untuk tidak kita kotori dengan peristiwa yang terjadi di antara mereka. Subhanallah. Bersyukur tidak terlibat. Nah kenapa kita mau melibatkan diri dengan lisan kita di zaman ini saudara? Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Kecuali kalau terpaksa darurat mesti cerita, apa boleh buat? Contoh saudara, para habaib berabad-abad saudara jarang yang mau cerita soal Karbala saudara. Dalam kitab-kitab mereka pun mereka nggak tulis soal Karbala saudara. Seolah-olah mereka ingin sudahlah mafat-afat apa yang telah berlalu, masih mari kita song-song masa depan. Karena itu di kitab-kitab karangan habaib hampir nggak ada yang bercerita soal itu saudara. Bukan mereka ingin menutupi fakta sejarah, bukan, tapi di dalam peristiwa Karbala tersebut terdapat fitnah yang luar biasa saudara. Salah kita mempersepsikannya, maka akan salah kita mengambil kesimpulannya. Dulu cerita pertikaian sahabat dari dulu udah ada di buku-buku Ahlus Sunnah. Kalau kita baca kitab Bidayah Al-Bidayah wan Nihayah, kita baca kitab Al-Kamil fit Tarikh, kita baca kitab-kitab sejarah yang lainnya, ada di dalamnya. Cuma dulu yang baca cuman ulama, yang baca cuman guru, yang baca cuman yang ngerti. Untuk umat awam nggak diceritain saudara. Jadi nggak betul kalau ada mengatakan Ahlus Sunnah menyembunyikan sejarah. Nggak betul, bukan menyembunyikan. Ada hal-hal yang boleh dipublikasi, ada hal-hal yang jangan dipublikasi untuk orang awam saudara. Termasuk persoalan ini. Kira-kira jelas tidak? Nah tapi di zaman sekarang saudara, ada syekh baru datang di tengah masyarakat, namanya syekh Google. Ada lagi syekh YouTube saudara. Ini kedua syekh ini ditanya apa aja dia jawab saudara. Kita tulis Karbala dia jawab saudara. Dia kasih artikel-artikel. Nah sekarang ini artikel macam-macam penulisannya. Kalau yang menafsirkan peristiwa Karbala dari saudara-saudara kita di kalangan Syiah, maka ujung-ujungnya akan mencaci maki sahabat saudara. Sebaliknya, kalau yang bercerita tentang Karbala dari saudara-saudara kita dari kalangan Wahabi, ujung-ujungnya nyalain Sayyidina Husain saudara, menyalahkan Ahlul Bait yang dibantai di Karbala. Udah dibantai disalahin, udah jatuh ditibanin tangga saudara. Ini fakta. Kita kalau baca Karbala dibahas oleh saudara-saudara kita kalangan Wahabi saudara, mereka bahas itu ujungnya Sayyidina Husain salah, Sayyidina Husain keras kepala, Sayyidina Husain tidak tahu diri, Ahlul Bait pemberontak, tidak menghargai pemimpin, sudah melanggar perintah Nabi, sehingga menanamkan kebencian umat kepada keluarga Nabi saudara. Begitu juga sebaliknya, kalau Syiah yang membahas peristiwa Karbala, rasa cintanya kepada Ahlul Bait yang berlebihan membuat mereka buta saudara, emosional, marah, akhirnya mencaci maki saudara yang tidak semestinya dicaci maki. Oh kenapa Karbala terjadi? Oh ini gara-gara Yazid. Siapa Yazid? Anaknya Muawiyah. Kenapa Yazid bisa menjadi penyebab? Karena Yazid jadi khalifah. Siapa yang angkat jadi khalifah? Yang angkat khalifah adalah Muawiyah. Berarti Muawiyah yang ikut terkutuk.
dia kutuk Muawiyah, dia laknat Muawiyah. Lalu kenapa Muawiyah bisa berkuasa? 20 tahun jadi gubernur, 20 tahun jadi khalifah, 40 tahun berkuasa. Oh, sebab dulu dipakai oleh Abu Bakar, dipakai oleh Umar, dipakai oleh Utsman untuk memimpin umat. Kalau begitu Abu Bakar, Umar, Utsman ikut salah. Gara-gara Abu Bakar, gara-gara Umar, gara-gara Utsman, Muawiyah berkuasa. Gara-gara Muawiyah berkuasa, akhirnya Yazid naik jadi khalifah. Gara-gara Yazid naik jadi khalifah, akhirnya keluarga Nabi dibantai. Kalau begitu Abu Bakar, Umar, Utsman ini tokoh bejat, penanggung jawab, mesti dikutuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Jujur, ini pandangan begini bahaya tidak? Jujur, pandangan Wahabi tadi yang mendiskreditkan Ahlul Bait bahaya tidak? Pandangan Syiah Rafidah yang mendiskreditkan sahabat Nabi bahaya tidak? Nah, pertanyaannya, apakah kita mau biarkan mereka yang mentafsirkan sejarah? Dulu orang-orang tua kami nggak pernah mau cerita soal Karbala, saudara. Saya juga dari awal ngajar, awal belajar, nggak pernah saya mau cerita soal Karbala. Tapi belakangan, begitu lihat di internet, saudara, yang caci maki Ahlul Bait, yang caci maki sahabat Nabi, yang ngawur-ngawuran memahami sejarah Karbala, terpaksa akhirnya kita harus angkat bicara. Wajib Ahlus Sunnah menjelaskan ke umat apa itu Karbala, apa yang terjadi di Karbala, dan bagaimana menafsirkannya, saudara, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Itulah beberapa tahun yang lalu di majelis kita tanggal 10 Muharram kita cerita soal Karbala. Sampai hari ini setiap tanggal 10 Muharram rekaman ceramah kita pada pengajian itu lamanya 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit setiap tanggal 10 diputar ulang di Radio Rasil selalu dan selalu. Nah, bahkan juga ada di videonya. Silakan beli, silakan dengarkan, silakan kaji ulang, saudara. Mudah-mudahan manfaat. Maka itu saya mau tanya semua, siap cinta Ahlul Bait Nabi? Siap cinta sahabat Nabi? Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap membuka pintu dialog? Takbir! Sallu ala Nabi.